Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan penemuan mengenai listrik gratis ya, yang konsepnya kurang lebih seperti ini ya. Atau konsepnya yang agak lain sedikit juga bisa sebetulnya. Cuman yang mau saya tekankan di sini adalah bukan masalah berhasil atau tidak berhasilnya penemuan itu, tetapi nalar dari kebanyakan, mohon maaf, dari masyarakat di Indonesia ini percaya tanpa dasar ya. Dasarnya itu nggak jelas tapi sudah sangat percaya. Contoh pada penemuan dengan tipikal yang seperti ini, di mana seperti dari baterai menghidupkan motor sebagai supply, saya beri tanda S, penyuplai tenaga putaran ke generator penghasil listrik. Lalu dari penghasil listrik ini akan menghidupi beban seperti bor, gerinda, peralatan rumah tangga. Ini contohnya saya menghidupi lampu LED. Lalu dari generator ini juga menyuplai tenaga dalam bentuk listrik ke baterai kembali. Ini contoh baterai menggunakan baterai 18650 3 unit ya. Jadi ini yang saya pakai 12 volt. Jadi tipikal seperti ini hanya memperlihatkan bahwa seolah-olah terjadi proses yang sukses ya. Jadi operasinya dari baterai menuju ke S, supply tenaga putaran ke generator, lalu dari generator nanti menghidupkan beban seperti lampu LED dan akan juga dari generator akan mengisi aki. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali orang langsung percaya ya. Sebetulnya saya malu membuat video seperti ini karena hukum fisikanya tidak masuk. Tetapi saya sebetulnya sangat kasihan melihat orang yang begitu saja percaya dengan tipikal penunjukan video seperti ini. Dari supply ke generator, ke beban, terus ke baterai lagi, dari baterai kembali ke S atau supply, kira-kira yang seperti ini. Nomor satu, saya akan tunjukkan ini cara yang benar ya. Cara yang benar dalam mempercayai. Atau saya sebagai penemu misalnya, saya menunjukkan dengan tujuan ingin berbagi. Mutlak berbagi, jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Dulu sering sekali saya menyebutkan bahwa harusnya ada display antara input dan output ya. Contohnya pada video di sini, saya menunjukkan cara yang benar. Seharusnya yang terjadi ya seperti ini. Saya tidak menyembunyikan displaynya atau mempersiapkan displaynya, karena secara naluri saja, kalau saya seorang penemu yang cerdas, harusnya saya memberikan display supaya tidak ada lagi pertanyaan terhadap orang yang mempertanyakan dengan penemuan saya. Jadi saya ingin mengklaim bahwa saya berhasil, itu harusnya dengan display. Apapun metodenya, semuanya bisa dengan alat ukur. Seperti HHO-nya, Pak Michel, sudah itu seperti ini, ada banyak sekali kalau yang seperti ini di YouTube. Jadi yang saya coba tunjukkan di sini yaitu, ini satu cara yang benar. Ya, seperti ini harusnya. Saya menjelaskan dari sekarang dari baterai menuju ke supply sebagai gerakan mekanis, lalu menuju generator, apapun itu intinya dari generator saya mempunyai alat ini. Kalau memang mau sharing kan, saya memakai sistem seperti ini, lalu diukur dari supply memakai berapa watt, totalnya dari generator memakai berapa watt. Nah, dari sini ini orang tidak bisa lagi membantah saya karena saya sudah tampilkan semua ya secara mutlak ya, bahkan bahasanya mutlak. Nah, mutlak terukur. Jadi dari supply misalnya membutuhkan tenaga 1 watt, dari generator menghasilkan tenaga 2 watt, itu tidak bisa lagi dibantah oleh orang. Jadi inilah kalau tujuan saya mau sharing, saya tunjukkan semua pada display yang full, tidak ada bagian yang terpotong, juga display pengukurannya saya tampilkan semua. Jadi display tampilan semuanya itu ditampilkan, antara yang ini input dan ini outputnya berapa. Dari situlah semuanya tidak ada bantahan. Untuk orang yang penasaran, yang paham teknis, dia akan mendatangi kita. Kalau saya menemukan yang seperti ini, saya akan buat seperti ini, dan bahkan saya buat online dia. Saya buat live di YouTube, mau 1 hari. Cara yang lain bukan di YouTube, saya bisa buat live ini, bisa dimonitor orang seluruh dunia dengan sangat murah. Saya videokan terus-menerus bahwa proses yang seperti ini tidak habis-habis ya, atau perpetual motion ya. Jadi dari baterai tadi terus-menerus seperti ini, lampu hidup mengisi baterai terus-menerus, dan saya akan tunjukkan berapa kira-kira
kebutuhan daya dengan penghasilan dayanya. Nah, ini yang saya bingung, orang-orang cerdas yang punya penemuan seperti ini, terlebih dari Indonesia, itu tidak mau menunjukkan display ini. Padahal display ini, contoh yang saya buat ini display ini hanya di puluhan ribu satu. Kenapa hal yang sangat mudah, murah, terjangkau, dan bisa menghindari sakwa sangka orang, apalagi orang yang paham, dia tidak gunakan. Nah, itu kalau dalam pertimbangan saya, maaf ngomong, kalau dia tidak bodoh, dia punya maksud tertentu dengan tidak menampilkan ini. Dan bagi saya ya termasuk kejam ya. Kalau dia tidak bodoh, dia kejam. Dia hanya membuat suatu dia hanya membuat suatu pembohongan publik ya untuk orang yang awam yang tidak mengerti. Dan untuk video berikutnya saya akan tampilkan jika saya tidak mau sharing full nih, saya mau menjual, tujuan saya menjual. Nah, saya akan berikan contoh cara yang benar jika kita ingin menjual suatu penemuan ini. Nah, gitu. Sekarang saya ingin menunjukkan jika saya ingin menjual rahasia ya. Tetapi ini juga benar. Saya menampilkan sesuatu yang sama seperti tadi. Displaynya misalnya saya tetap ada harus itu mutlak. Sehingga yang saya jual ini valid lah kurang lebih per saat ini kan. Contohnya bagian yang saya beri aluminium. Ini bagian yang saya rahasiakan. Saya mau jual dan displaynya tetap terbuka. Jadi seperti itu. Banyak sekali penemuan-penemuan yang katanya penemuan di Indonesia ini, mereka seolah-olah sharing, tapi tidak juga sharing, karena tidak ada yang ditampilkan, hanya cara membuatnya, sudah itu tidak ada displaynya, lalu dikatakan misalnya profesor segala macam lah. Makanya tadi, kalau seperti ini, saya sebetulnya malu membuat video seperti ini, karena akan disangka orang saya membuat penemuan yang seperti ini kan. Padahal penemuan seperti ini sampai hari ini pun belum ada yang berhasil. Nah, ini salah satu contoh jika saya mau menjual. Jadi saya jelaskan seperti biasa, cuman ada yang saya rahasiakan. Contohnya di sini, saya tutupi misalnya ini suatu bagian rahasia saya, bisa saja ditutupi di sini, atau di bagian pertemuan ini saya tutupi misalnya kan, memakai sistem kopling yang seperti apa misalnya kan. Tetapi ya tadi displaynya tetap saya tampilkan supaya orang percaya nih saya mau menjualan data nih, data rahasia di bagian di sini, bagian aluminium ini. Terus ini data hasilnya, kebutuhan dayanya berapa, penghasilan dayanya berapa. Nah, itu klaim saya ini yang akan dipegang orang berdasarkan dalil ilmiah. Klaimnya ini ilmiah. Tinggal yang bagian sininya saja yang mau saya jual. Kalau ada orang yang berminat, sah-sah saja kalau saya jual. Mau saya jual cuman 1.000 perak, 1 miliar, 1 triliun, itu urusan yang berbeda. Itu haknya orang kan. Nah, kita tidak bisa jadi. Sama seperti saya membuat video tentang emas, ada bagian yang saya rahasiakan, ada yang tidak kan. Tetap sah. Nah, jadi ini salah satu contoh yang benar ya. Saya mau sharing, tapi ada yang bagian yang saya rahasiakan yaitu ini, tapi sharing saya sudah benar dengan ilmiah saya sharing. Bukan tanpa display, jadi cuman ada motor yang bergerak. Nah, jadi ini yang cara yang saya ingin menjual sesuatu rahasia, tetapi dengan yang cara yang benar. Nah, ini contoh yang luar biasa, caranya yang salah ya. Bukan masalah ini berhasil atau tidak berhasil. Makanya kata saya tadi, ini seperti kalau tidak bodoh atau membodohi orang. Atau dianya kejam. Karena hanya untuk mengolok-ngolok orang awam ya. Di sini saja, menggunakan sistem koneksi yang seperti ini, menggunakan fanbel seperti ini sudah suatu rugi-rugi ya. Rugi-ruginya tinggi daripada poros ini, as ini langsung ketemu as. Di mana-mana kalau kita beli genset mesin, dari mesin ke generator itu bertemu langsung asnya, karena efisiensinya tinggi. Jadi dia membuat sesuatu dengan efisiensi yang rendah, karena ini akan ada gesekan, memakan tenaga yang lebih banyak, dia membuatnya seolah-olah berhasil ya. Banyak sekali kelemahan dalam video ini, kalau kita paham dikit saja dengan elektronik ya. Bisa tanyakan saja juga Anda video ini ke tukang servis genset misalnya segala macam, kira-kira yang seperti ini masuk akal apa tidak. Dari sistem koneksi ini saja
menggunakan sistem fan belt seperti ini akan banyak sekali daya terbuang, kecuali memang akan ditenagai dengan bensin, misalnya dengan kita tidak memperdulikan pembuangan daya kan. Atau contohnya juga ada dari videonya yang lain, dari motor ini, motor penggerak ini menghasilkan listrik 12 volt lalu dimasukkan ke inverter, dari inverter baru untuk menghidupkan peralatan 220 volt. Sebetulnya kalau dia pernah mengukur, menghidupkan inverter yang ditunjukkan waktu itu inverter murah, itu untuk menghidupkannya saja lagi butuh beberapa watt ya. Paling enggak 10-20 watt kalau enggak pernah saya ukur. Inverter 500.000 watt yang murah, itu kebutuhan wattnya tinggi. Itu belum ada beban itu. Belum ada beban saja sudah sangat tinggi ya kebutuhan wattnya. Lalu hal yang seperti itu mau diterapkan dengan yang seperti ini. Seharusnya beban output dari si generator langsung saja menggunakan beban yang sama outputnya kurang lebih. Bukan dipindahkan dulu ke inverter. Jadi banyak sekali keanehan video ini. Juga sudah saya buatkan di video sebelumnya bahwa banyak sekali kejanggalannya. Nah, sekarang ini dia langsung menghidupkan ini langsung stabil semuanya. Nah, lampu ini langsung hidup stabil. Nah, kira-kira masuk akal apa enggak? Bisa saja ini benar, bisa saja. Cuman yang kita temui sehari-hari tidak seperti ini masalahnya. Nah, gitu. Contohnya saja yang bagian ini tadi, koneksi ini tadi. Kalau kita sekarang mengandalkan sistem yang kayak gini, kita mencari efisiensi yang setinggi mungkin. Menggunakan fan belt ini saja sudah rugi sebetulnya, rugi-ruginya tinggi. Lalu kejanggalan yang lainnya, ini menghidupkan, pada video sebelumnya saya buat menghidupkan gerinda dan bor ini, tidak ada perlambatan dari gerakan ini, tidak ada. Jadi seolah-olah ini spontan saja, kencang seperti biasa, tidak ada pembebanan waktu gerinda dihidupkan. Ya, ini kan luar biasa aneh sebetulnya. Kalau Anda sudah pernah mempraktekannya ya. Kalau kita biasa beli saja genset di pasar, langsung saja Anda beli genset di pasar, lalu Anda tancapkan dengan gerinda, gensetnya kecil harus, misalnya 1000 watt, hidupkan gerinda sama bor. Pasti suara genset itu memelan atau melambat ya, atau ngegasnya tinggi karena dia mengalami perlambatan, dia mau ngencengi lagi putarannya. Nah, jadi di sini saja sudah sangat aneh. Dan kalau saya jadi dia sebagai penemunya, display ini tetap harus ada displaynya. Berapa ini membutuhkan daya, berapa ini menghasilkan daya, displaynya itu. Jadi tidak seperti orang yang kejam saya ini. Saya ini kejam sekarang ini dengan model yang seperti ini. Displaynya tidak ada, terus gambarnya tidak disorot dari jarak yang terlihat semuanya ya. Kita tidak tahu di sebelah sini, sebelah belakang sini, atau di bawah tanah ini ada kabel atau apa, kan kita tidak tahu. Sedangkan dia sudah mempunyai peralatan yang cukup lengkap sepertinya, karena ada tripod di sini kan. Video ini mantap ini. Video ini mantap, tapi hanya diambil yang seperti ini. Jadi penemuan-penemuan seperti inilah yang banyak sekali di Indonesia, dan langsung diklaim orang macam-macam lah klaimnya, profesor segala macam, PLN bisa rugi segala macam. Tapi anehnya semuanya hanya sebatas ini ya. Kalau dia mau sharing, dia akan tunjukkan tadi secara pengukuran. Ini orang dia mau sharing, orang tanya aja dia tidak jawab. Jadi tujuannya apa orang ini? Tujuannya apa yang perlu ditanyakan? Dan saya membuat ini bukan tidak percaya, terserah, itu bagian nomor 2. Percaya atau tidak percaya itu bagian nomor 2. Cuman analisa kita harusnya seperti ini. Analisanya konsumen di Indonesia ini seperti ini. Atau langsung saja lihat ke rumahnya, menggunakan ini apa tidak. Kan karena ini kalau sudah berhasil, kalau saya jadi dia, ini berhasil, saya mau ngutang sekalipun, mau minjem dengan teman pun, saya akan buat untuk di rumah saya dan buat juga untuk dijual. Di situ terlalu banyak ya, masih banyak lagi sebetulnya keanehannya. Cuman maksud saya pada bagian ini saja sudah terlihat keanehannya. Oke, sekian saja dulu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya. Saya bukan mengurusi masalah ini berhasil atau tidak berhasil, tetapi yang saya mau tekankan di sini yaitu tata cara ya dalam memahami sesuatu itu. Semua orang di dunia ini memberikan suatu pengukuran, pembuktian yang ilmiah, yang jelas, baru nanti orang akan mendekat semua. Perkara dia mau menjual, mau membagi secara gratis, itu perkara yang sangat berbeda sekali, nggak ada hubungan sama sekali. Jadi bagian itu jangan dicampur adukan. Saya mau sharing, ya tetapnya seperti itu tadi yang seperti saya jelaskan. Saya mau berjualan, saya harus punya statement yang ilmiah juga melalui pengukuran. Apapun itu sistemnya, seperti
HHO, bahkan kan HHO-nya Pak Michel, itu bisa diambil pengukuran secara ilmiah, semuanya bisa. Mau saya klaim saya punya tanah 1 meter persegi, menghasilkan padi setahun misalnya 1000 ton, itu bisa diukur semua soalnya. Itu bisa ada tata cara mengukurnya. Jadi apapun klaim kita ada semua pengukuran input dan output. Bagian yang rahasia tetap rahasia. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.